Itu jeruk nipis loh bro, sama jahe. Ini jeruk nipisnya. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Dan seperti yang lo tahu, orang yang nyolong kabel beberapa waktu lalu sudah ditangkap. Ditangkapnya 8 jam setelah gua naikin video. Kata gue, ya Allah, video udah jadi, update baru keluar. Yang lucu adalah ditangkapnya itu dengan nyanyian happy birthday gitu. Selamat ulang tahun. Sungguh mulia bawa-bawa polisi nyempet-nyempetin ngasih surprise. Dapat penjara berapa tahun ya? Gue penasaran dah. Waktu digeledah, anggota menemukan motor PCX putih, baju kotak-kotak seperti yang dikenakan ketika mengambil kabel, topi warna hijau, dan satu celana pendek jeans warna biru dongker. Bener-bener persis seperti di video ini. Respect. Yang paling gue lihat sih ketika ditangkap ini, ketika pada akhirnya ditangkap, stiker Madridnya dilepas, diganti anjing. Kata gue, Madridnya dilepas, lu ganti MU. Nggak percaya lu, nggak akan ditangkap lu. Paling di lucu ya, intinya udah ketangkap. Terus mana lagi ya kita Twitter apa? Oh, by the way, ini ada video ini nih. Ada video yang gue bingung sekali kenapa dia. Itu jeruk nipis loh bro, sama jahe. Ini jeruk nipisnya. Pernah gak sih lu ngeliat orang makan asam banget di sini dulu sampai masuk ke lab saya? Oh, jadi kemungkinan besar ini tiktokers lainnya yang live streaming melakukan hal-hal ekstrim sepertinya ya. Kalau bisa jangan cuma jeruk nipis, jangan. Kalau bisa pesawat Sukhoi makan tuh, berasa tuh ekstrimnya. Karena emang di TikTok kadang the best banget men. Maksudnya kayak live streamingnya tuh gokil gitu. Ada orang mandi pakai lumpur, ada orang, oh ini ibu sama anak, ya Allah, kalau di give kayak tabok anak, bedakin anak, kumis anak, lipstick ibu, lipstick anak, ya Allah. Tapi ini kolaborasi yang bagus, mendekatkan diri dengan orang tua. Oh, yang tidak punya orang tua bingung. Respect. Mencari cuan di dunia yang serba cepat ini memang membingungkan bro. Semangat. Oh ya, ini iPhone 14 udah tersedia di Indonesia, terus orang pada PO segala macem. Gokil juga. Bener sih, kayaknya nggak jadi resesi. Kayaknya 2023 nggak seburuk yang orang-orang pikirkan. Buktinya ini masih ada banyak orang antri gitu. Meskipun kalau dibandingin sama orang Indonesia banyak jauh banget ya, tapi ya masih pada ngantri loh itu. Bantal kusam, orang kaya raya aja masih butuh duit, apalagi orang kaya saya. Orang kaya raya ya masih butuh duit, apalagi orang kaya kita. Ingat itu kawan. Oh ya, ini kayaknya nggak bisa dibahas yang terlalu detail. Tapi gini, ada seseorang bernama Amo Haji. Amo Haji ini adalah seorang petapa kalau gue nggak salah. Tapi intinya kakek ini, karena umurnya udah 94 tahun by the way, 90, pokoknya di atas 90-an deh. Umur pastinya belum jelas gitu. Tapi intinya Amo Haji ini dijuluki sebagai pria terkotor di dunia. Nah, artikel-artikel di media sosial itu menyebutkan kalimat yang kayak pria terkotor di dunia meninggal usai mandi. Nah, usai mandinya ini ngebikin orang bertanya-tanya, masa iya sih mandi bikin meninggal, yang gitu-gitu kan. Terus akhirnya gue cari tahu sumber artikel itu dari mana. Ternyata ya datangnya sepertinya dari portal berita luar lah gitu, yang tinggal ditranslate doang ke bahasa Indonesia. Nah, alasan dimandikan kemudian meninggal itu sebenarnya gimana ya? Intinya bukan yang semerta-merta dimandikan untuk kemudian meninggal, enggak. Jadi penduduk di sekitar sana minta atau maksa atau gimana, intinya tuh pengen mandiin kakek-kakek ini dengan alasan ya udah waktunya mandi aja gak sih lu gitu, setelah 60 tahun gak mandi tersebut. Terus akhirnya setelah ditekan segala macam, kakek Haji ini akhirnya mandi. Tapi kejadiannya itu beberapa bulan lalu. Jadi mandinya itu udah beberapa bulan lalu, baru kemudian sakit.
Nah ketika setelah sakit itu baru kemudian meninggal. Jadi meninggalnya ya karena sakit. Tapi apakah semerta-merta karena dia mandi ya nggak tahu juga gitu. Ada beberapa hal yang dijadiin catatan sama Hara tuh, kayak tahun 2014 The Tehran Times melaporkan Amo Haji akan memakan roadkill dan menghisap pipa yang berisi kotoran hewan. Makanan favoritnya adalah landak, porcupine. Ia jijik dengan makanan sehat serta air bersih, lebih suka makan daging busuk dan hewan mati. Ia percaya kalau kebersihan malah membuatnya sakit. Dan ya, hidup sampai usia 90-an tahun, men. It's a long journey. Ada yang bilang luntur ilmunya. Ya ampun, kayak Samson. Oh, nih. Gak pernah mandi, makannya bangkai dan kotoran hewan, rokoknya kencang tapi hidup sampai 94 tahun. Kalau nanya ke dokter jawabannya hidup dan mati urusan Tuhan. Wah. Semoga kita diberikan kelancaran umur dan sehat selalu, amin. Dan semoga Amo Haji ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Karena by the way Amo Haji ini juga adalah seorang muslim, jadi saudara kita juga ini. Oh ya, terus ini editor soal video prank KDRT Baimbong, bikinnya spontan. Uhuy, spontan banget tuh. Ini kasusnya masih jalan kan harusnya. Karena masih akan ditindaklanjuti sama kepolisian kan. Orang editornya sampai ditanya-tanya, sampai diinterogasi segala macam. Dan itu adalah jawaban untuk kalau bikin apa-apa ya dipersiapkan dulu, jangan ada yang spontan uhuy gitu, nggak bisa. Terus sebenarnya ada satu perkara yang datang dari 2 hari lalu. Perkaranya tuh cukup menyebalkan sebenarnya untuk kita tahu, karena ya kelakuan ABG, bukan nggak bisa mukul rata juga kalau semua ABG kayak gini sih, cuman ini masalahnya datang dari ABG gitu. Jadi intinya ada seseorang cerita di Instagram Story ngasih tahu kalau ada seorang penumpang kereta, pengguna jasa kereta api yang marah-marah karena dia tidak diterima untuk masuk ke kereta. Yang padahal tidak diterimanya dia itu adalah karena dia belum vaksin booster. Yang mana emang aturan kan sekarang kalau mau naik komuter lain atau KAI kan harus pakai vaksin booster kan. Dicek itu di depan tuh, sertifikat segala macam, peduli lindungi. Nah dia ini belum booster. Terus si mamanya marah-marah. Masalahnya marah-marahnya si ABG ini sambil ngelempar odeng sebungkus-bungkusnya, sekuah-kuahnya ke mbak-mbak yang jagain gitu. Nih kalimatnya. Sore ini ada kejadian, gue dinas berdua di loket dan temen gue disiram 1 mangkok odeng Lawson beserta kuah cup dan isi-isinya dalam keadaan kuah odeng yang anget, sama penumpang yang gak bertanggung jawab dan arogan. Meja, keyboard, mesin edisi, laci uang, HP, gue pun kena siraman itu kuah odeng. Bahkan 1 tusuk odengnya pun melayang ke bawah bangku gue. Astaga. Kenapa dibuang ya, odeng tuh mahal, men. Padahal kita cuma petugas yang ikuti aturan yang udah ditetapin sama pemerintah. Sebegitu arogannya padahal sama-sama wanita tapi gak punya hati. Intinya kekesalannya dituangkan di Instagram Story gitulah. Suruh bukan cerita sama manusia yang gak punya hati nurani, kelahiran 2000 tapi kelakuannya Masya Allah, sehat-sehat ya hidupnya, semoga hidupnya tenang. Nah perkaranya jadi panjang karena akhirnya ya, masa iya sih ada sebuah perusahaan yang tidak membela karyawannya atas kesalahan yang dilakukan sama pengguna jasa gitu, bukan salah karyawannya. Kocak banget. Terus KAI akhirnya turut bicara, Salom Lumat tidak dapat melanjutkan proses boarding dan tidak diizinkan untuk naik kereta api karena belum melengkapi persyaratan vaksin ketiga atau booster. Calon penumpang yang bertindak kasar kepada petugas stasiun tersebut hendak menggunakan kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Oh, mau ke Bandung, apa mau ketemu Ayang, apa mau pulang ke rumah. Selain itu, tidak dapat menunjukkan berkas lain seperti surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika memang tidak dapat divaksin karena alasan medis. Karena memang ada beberapa alasan tertentu kenapa orang nggak bisa divaksin booster kan, entah karena medis atau apa. Jadi harus ada surat dokternya gitu. Pada saat di loket pembatalan, petugas kembali menjelaskan mekanisme pembatalan dengan baik sesuai SOP. Namun secara tiba-tiba calon penumpang tersebut dengan sengaja menyerang petugas dengan makanan berkuah. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, penumpang langsung pergi. KAI pun mengancam tindakan yang dilakukan oleh oknum penumpang tersebut. Menurut Eva, petugas telah menjalankan fungsinya sesuai SOP. Dia dicari nggak sih? Nggak dicari ya? Oh ya, pengen tahu aja, gue penasaran siapa, kayak apa orangnya, kenapa bocah ini marah-marah gitu. Dari lubang inilah mangkuk odeng masuk hingga membasahi area meja dan petugas loket. Astaga, odeng lo bro, lengket, kuahnya kemana-mana, mana baunya juga nyegrek. Itulah kawan, kita tidak boleh marah-marah kepada sesuatu kalau tanggung jawabnya itu harusnya di kita gitu.
Apa nih, komplain boleh kok, memang itu tugas kita untuk hal itu. Tapi kalau sampai main kekerasan kayaknya itu udah nggak bisa dibiarin. Lo bakal tahu gimana angkuhnya dan kejamnya mulut dan perbuatan manusia ketika lo kerja sebagai frontliner. Turut berbela-sungkawa atas berpulangnya perilaku Mbak yang emosinya meroket sampai ke Mars hingga mendaratkan kuah odeng Lawson yang panas ke rekan kerja saya. Oh ini nih. Banyak yang minta spill Mbak En, maaf ya nggak bisa, walau kita udah tahu Mbak En ini mahasiswa kampus negeri Bandung. Kita tahu IG, YouTube channelnya bahkan ketahuan. Wow. Nomor telepon sampai alamat rumahnya dari KTP dia untuk syarat pembatalan tiket. Semangat ya untuk Mbak Loket. Terus kan lu tahu kan Twitter orang-orangnya kan penuh banget rasa ingin tahu, terus kelakuannya juga kayak intel, lu dari ujung ke ujung juga akan ketemu gitu. Nah di Twitter tuh sempat ada thread di Twitter yang nggak bisa gue tampilin di sini tentu saja karena ada informasi pribadi di sana. Tapi intinya si orangnya ketemu, kuliah di mana, terus IG-nya apa segala macem. Terus gue ketawa kayak aduh. Lu nggak bisa berlaku sembarangan men sekarang. Sosial media tuh ada di mana-mana, mata tuh ada di mana-mana ngeliatin lu gitu. Oh nih ada update-nya. Oh nih. Kai, wanita siram kuah odeng ke petugas stasiun Gambir, emosi sesaat. Walah, emosi sesaat. Hilaf kali Ya ampun, hilaf. Yang bersangkutan juga sudah menyadari bahwa menyiram petugas tersebut hal yang salah. Saat ini sudah saling memaafkan. Kamis 27 Oktober pukul 16.00. Kemarin banget nih sore, penumpang wanita itu balik lagi ke stasiun Gambir untuk minta maaf. Petugas dan wanita itu sudah saling memaafkan dan damai. Wanita itu mengaku emosi sesaat. Wanita itu juga membawa bukti bahwa ia telah melakukan vaksin booster, cuma emang tidak terdaftar di Peduli Lindungi. Sedangkan saat ini sistem pemeriksaan tiket sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga calon pengguna yang terdata belum melakukan vaksin sesuai ketentuan tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan dan diarahkan untuk melakukan proses pembatalan tiket. Tapi kan bukankah bisa kalau kita nunjukin surat sertifikat yang udah vaksin booster itu? Maksudnya sertifikat yang kertas itu loh, yang dikasih kalau lu lagi habis vaksin. Karena emang kan ada delay-nya gitu kan untuk masuk ke Peduli Lindungi, yang mana itu PR pemerintah juga sebenarnya. Odeng tuh mahal, bro. Sayang, jangan dibuang-buang gitu. Nah, apa sih? Yaelah. Tapi ya pelajaran lain ya. Dari sosial media kita tercinta, mata tuh ada banyak, men. Lu nggak bisa ngelakuin sembarang kesalahan, apalagi di publik. Apalagi ya kalau misalkan ya alasannya adalah karena emosi semata gitu, dibutakan oleh emosi. Mungkin kesel kali karena tiketnya. Gue lagi berusaha untuk memahami apa yang ada di kepala si mamanya sih. Mungkin kayak tiketnya mahal, udah dipesan dari jauh-jauh hari, tiba-tiba nggak bisa dipakai, padahal dia udah vaksin segala macam. Ya kekesalannya gue paham sih. Cuman untuk sampai dia nyiramin kuah odeng tuh, odeng seodeng-odengnya, apa dia lapar ya? Lu kalau lagi lapar gitu. Tapi ya itu aja untuk video kali ini. Cuman selingan aja sebenarnya. Mari kita cari bahasan yang lebih spesifik. Gue pengen ngebahas tentang bocah-bocah SMP yang demo deh. SMP apa SMA gitu yang demo, yang pengen nurunin kepala sekolah. Respect banget itu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik. Saya nama gue Andri, sekian dan harga odeng Lawson. Oh beda-beda harganya. Ini kalau dia digabungin semuanya, ya ampun, mahal nih. 8.000, 9.000, 10.000, ya ampun. Gocap ada lah ya, gocap. Kasian banget gocap lempar gitu aja. Kisaran harganya itu 75.000 per orang. Walah. Sebelum bepergian, makan dulu kawan. Yuk, bisa yuk. Itu aja, thank you.